Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasyina Nabila akan menjelaskan mengenai paradigma kritis. Yang pertama ada teori kritis. Teori kritis adalah anak cabang pemikiran Marxis dan sekaligus cabang Marxisme yang paling jauh meninggalkan Karl Marx atau Frankfurter School. Kelemahan Marxisme pada umumnya adalah mereka menjiplak analisa Marx dan menerapkannya mentah-mentah pada masyarakat modern. Oleh sebab itu, biasanya Marxisme justru lebih terkesan dogmatif daripada ilmiah. Teori kritis mengadakan analisa baru terhadap masyarakat yang dipahami sebagai masyarakat kapitalis lanjut, yang direkonseptualisasi dalam pemikiran teori kritis yang merupakan maksud dasar teori Karl Marx, yaitu pembebasan manusia dari segala belenggu pengisapan dan penindasan. Ciri khas teori kritis adalah bahwa teori ini berbeda dengan pemikiran filsafat dan sosiologi tradisional. Di antaranya, pendekatan teori kritis tidak bersifat kontemplatif atau spekulatif murni. Teori kritis juga pada titik tertentu memandang dirinya sebagai pewaris ajaran Karl Marx sebagai teori yang menjadi emansipatoris. Teori kritis tidak hanya mau menjelaskan, mempertimbangkan, merefleksikan, dan menata realitas sosial, tetapi juga bahwa teori tersebut mau mengubah. Oleh karena itu, pada dasarnya teori kritis mau menjadi praktis. Selanjutnya ada teori kritis dalam komunikasi. Paradigma kritis yang sangat kritis idealistik bertemu dengan tradisi keilmuan yang pragmatis. Dalam sejarah perkembangannya, penelitian komunikasi di Amerika dipengaruhi oleh kondisi sejarah, sosial, politik, dan budaya yang terjadi. Ketiga, ada analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis atau AWK merupakan pendekatan yang relatif baru dalam mengupas wacana sebagai praksis sosial. Dalam membedah wacana, penafsir tidak boleh lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan wacana, yaitu budaya, politik, ideologi, institusi, dan semua faktor sosial yang melingkupinya. Analisis wacana kritis menyediakan teori dan metode yang bisa digunakan untuk melakukan kajian empiris tentang hubungan-hubungan antara wacana dan perkembangan sosial dan kultural dalam domain-domain sosial yang berbeda. Untuk menganalisis wacana, yang salah satunya bisa dilihat dalam area linguistik, yaitu dengan memperhatikan kalimat-kalimat yang terdapat dalam teks novel yang bisa menggunakan teori analisis wacana kritis. Menurut Van Dijk, suatu teks terdiri atas beberapa struktur atau tingkatan yang tiap-tiap bagian saling mendukung. Ia kemudian membaginya ke dalam 3 tingkatan. Yang pertama, struktur mikro. Struktur mikro merupakan makna wacana yang dapat diamati dari bagian kecil dari suatu teks, yakni kata, kalimat proposisi, anak kalimat, parafrase, dan gambar. Yang kedua, struktur makro. Struktur makro merupakan makna global atau umum dari suatu teks yang dapat diamati dengan melihat topik atau tema yang dikedepankan dalam suatu berita. Yang ketiga, ada superstruktur. Superstruktur merupakan wacana yang berhubungan dengan kerangka suatu teks, bagaimana bagian-bagian teks tersusun ke dalam berita secara utuh. Contoh kasus. Contoh kasus di sini diberikan yang berjudul Analisis Wacana Kritis pada pemberitaan Tempo tentang kematian Taruna STIP Jakarta. Saya mengangkat jurnal ini karena kasus kematian Taruna Perguruan Tinggi Kedinasan bukan baru saja terjadi. Di STIP Jakarta sendiri, kekerasan senior kepada junior juga pernah terjadi tahun 2012 dan 2013. Kemudian,
Pada tahun 2017 terjadi kasus senioritas yang menewaskan Amirullah yang merupakan seorang taruna junior di STIP Jakarta. Mirisnya, budaya kekerasan struktural dari senior ke junior masih mengakar kuat bahkan terus terjadi karena berdasarkan teori Karl Marx, seharusnya teori kritis merupakan pembebasan manusia dari segala belenggu penghisapan dan penindasan. Oleh karena itu, kasus penindasan di sekolah, terutama sekolah kedinasan yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya, harus dihilangkan agar manusia dan siswa dapat terbebas dari aksi senioritas yang memakan korban sehingga para siswa dapat terfokus pada proses belajar dan menuntut ilmu selama di sekolah tanpa kekhawatiran akan penindasan dan penghisapan yang membatasi mereka oleh orang-orang yang tidak memanusiakan manusia. Aspek ontologi. Siapa itu Amirullah? Amirullah Aditya Sputra merupakan seorang siswa tingkat 1 di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta Utara. Ia berusia 18 tahun dan meninggal dunia setelah dianiaya oleh 4 seniornya di dalam asrama Selasa malam 10 Januari 2017. Para senior tahun kedua ini menyiksa Amirullah dan juga 5 taruna tingkat pertama lainnya. Kasus ini kemudian diberitakan oleh berbagai media, salah satunya oleh media Tempo yang memberitakan kronologi tewasnya korban dan memberikan fungsi kritik serta keberpihakan terkait kasus kematian taruna STIP ini dengan cepat. Aspek epistemologi. Menurut Hawthorne, seorang pendidik dan filosof asal Amerika, pendidikan adalah proses yang terus-menerus dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada Tuhan, seperti termanifestasi dalam alam sekitar intelektual, emosional, dan kemanusiaan dari manusia. Hipotesis dari teori Horn adalah jika dimaknai lebih lanjut, maka seharusnya siswa yang lebih tinggi bisa memberikan contoh yang lebih baik sehingga siswa yang lebih muda bisa mencontoh kebaikan-kebaikan tersebut dan akan terjadi perpindahan satu kebaikan ke kebaikan yang lain. Apabila budaya kekerasan ini menjadi bagian dari proses pendidikan, maka kekerasan yang terus berulang merupakan manifestasi dari apa yang selama ini dijalani siswa STIP. Metodologi penelitian dari jurnal. Jurnal ini menggunakan penelitian kualitatif yang menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu, landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. PPT ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Komunikasi yang diampu oleh Ibu Weni Adiasning Arindawati SIP MA dalam Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singapura Bangsa Karawang tahun 2001-2022. Berikut merupakan sumber-sumber yang saya cari dan saya masukkan ke dalam PPT ini. Profil singkat mengenai saya. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Mohon maaf terdapat kesalahan kata, penulisan, dan lainnya. Terima kasih.